Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, syukur ya, sehat selalu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Nisa, silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dulu ya. Doa selesai. Baiklah. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kita. Masuk semua? Masuk, Bu. Bu. Sehat ya? Ya. Nah, baiklah. Sebelum itu, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Selesai. Nah, kemarin Ibu ada menugaskan kalian untuk membawa gambar pahlawan nasional, kan? Ya, Bu. Ya, Bu, ada. Nah, dari semua gambar pahlawan nasional yang kalian miliki, sikap juang apa yang dimiliki dari para pahlawan Indonesia? Pantang menyerah, Ya. rela berkorban, Ya, pintar. kerja keras. Ya. Nah, apa yang telah kalian sebutkan itu adalah sikap yang dimiliki para pahlawan kita ya, dan masih banyak lagi sikap-sikap dari pahlawan nasional seperti mereka itu disiplin, tanggung jawab, patuh dan sebagainya. Ya, Bu. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya dan hubungannya pada indera penglihatan kita. Ya, Bu. Nah, sekarang ayo kita coba lihat gambar yang telah Ibu tayangkan. Kira-kira ini gambar apa ya? Tolong, Bu. Gambar anak Yang melakukan menolong temannya. yang jatuh dari sepeda ya. Ya. Nah, di sini apakah ada sikap kepahlawanan yang dimiliki anak ini? Ada, Bu. Contohnya sikap apa? Menolong. Saling tolong menolong. Ya. Nah, saling membantu juga ya. Ya. Nah, ini merupakan sikap pahlawan bukan? Pahlawan, Bu. Sikap pahlawan ya. Ya. Nah, Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah melakukan sikap kepahlawanan seperti ini misalnya? Pernah. Ya, kalau hari ya, Fani misalnya? menolong jika teman ingin minta bantuan, Bu. Oh iya, Nisa. Meminjamkan teman pensil, Bu. Ya, baiklah. Nah, itu adalah salah satu kegiatan sikap kepahlawanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya. Nah, kalian sudah melihat gambar dan mengenal sikap-sikap kepahlawanan. Selain itu, kalian harus mengingat 4 hal yang ada di kehidupan sehari-hari. Masih ingat? Masih, Bu. Nah, apa-apa saja sebutkan. Terima kasih. Iya, betul. Apalagi? Sikap jujur. Iya, terus? Permisi, Bu. Iya, permisi jika bertamu. Terakhir, ada 4? Tolong menolong terhadap sesama, Bu. Ya, betul. Nah, dari keempat itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, baiklah anak-anak. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah peta pahlawan nasional. Nah, Ibu akan membagikannya kepada kalian. Silakan kalian amati ya gambar-gambar pahlawan ini. Ya, Bu. Ini ada lembar kerjanya. Setelah kalian amati, nanti kalian tuliskan informasi apa saja yang telah kalian dapatkan melalui pengamatan peta pahlawan nasional. Ya, silakan diamati ya.
Ya, diisi ya, dikerjakan ya. Setelah itu kalian diskusikan dengan teman sebangkunya. Bisa, ada kesulitan? Ada Bu, bisa. Fani? Bisa Bu. Ya, baik. Sudah semuanya? Sudah Bu, sudah Bu. Nah, kalau sudah semuanya, ayo kita katakan saya hebat ya, dengan mengangkat tangan kanannya. Ibu contohkan ya. Saya hebat gitu ya. Ya Bu. 1, 2, 3. Saya hebat. Yeah. Nah, sekarang ada yang ingin maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi jawabannya? Saya Bu. Ya, Fani silahkan maju. Jadi hasil diskusi saya, apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Yang pertama, rela berkorban. Yang kedua, gigih. Yang ketiga, tangguh. Yang keempat, tidak putus asa. Yang kelima, rajin. Dan yang keenam, tanpa pamrih. Sedangkan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional, yaitu sikap memperjuangkan masyarakatnya. Nah, benar ya apa yang telah disampaikan oleh teman kalian. Nah, betul ya bahwa pahlawan itu memiliki sikap yang tangguh, rela berkorban, apalagi gigih, pantang menyerah, tidak putus asa. Nah, ya apakah? Oh ya, silakan duduk kembali. Nah, kita berikan applause dulu ya untuk teman kita. Nah, apakah para pahlawan itu mereka berjuang dengan ikhlas? Ikhlas Bu. Nah, apakah ada meminta sesuatu untuk meminta sesuatu kepada kita? Tidak ada Bu. Tidak ya. Nah, mereka berjuang dengan ikhlas tanpa pamrih. Nah, ya, kita di sini harus selalu bersyukur pada Tuhan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Adakah ingin ditanyakan? Sudah jelas? Jelas Bu. Sudah jelas ya? Ya. Nah, baiklah. Pahlawan ini adalah seorang yang berjuang untuk negara kita. Setiap negara pasti mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan dirinya bagi negara dan orang-orang di sekitarnya. Nah, Indonesia ini memiliki banyak sekali pahlawan yang telah berjuang ya. Ini yang pertama ada misalnya Sultan Iskandar Muda. Dari mana ya? Aceh. Ya, kalau Raja Bala Putra Dewa ini Dari Palembang. ya, Palembang termasuk Sumatera Selatan. Sultan Hasanuddin Dari Makassar Bu. ya, dari Makassar, benar. Jadi Indonesia ini banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita ya. Ya Bu. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah dari Indonesia. Nah, kemerdekaan sekarang yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, namun juga jiwa raga mereka yang mereka korbankan untuk memerdekakan Indonesia. Karena perjuangan mereka inilah kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, serta kebebasan mengemukakan pendapat ya. Ya Bu. Nah, sudah paham ya anak-anak? Sudah paham Bu. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar pahlawan. Nih. Ada yang tahu ini gambar pahlawan apa? Tidak Bu. Tidak tahu. Tidak tahu ya? Ya. Nah, ini adalah pahlawan perjuangan dari daerah kita sendiri, daerah Kalimantan Barat, yang bernama Yohanes Kristomus Ufang Urai.
Pernah dengar Oh, nama Ufang Urai? pernah Bu. Ada di mana ya? Nama kolam Kolam berenang. Ya. Nah, sudah ada yang pernah pergi ke sana? Sudah. Nisa belum ya? Belum. Nah, beliau adalah salah satu pahlawan pejuang dari Kalimantan Barat. Nah, baiklah anak-anak, untuk mengetahui lebih jelasnya tentang pahlawan Ufang Urai ini, di sini Ibu akan membagikan teks tentang Ufang Urai. Silahkan kalian baca dulu ya. Siap Bu. Sudah dibaca anak-anak? Lagi proses Bu. Ya. Baca dengan cermat ya. Ya Bu. Sudah? Sudah Bu. Nah, baiklah. Di sini Ibu mengambil materi tentang pahlawan Ufang Urai ini karena beliau adalah satu di antara pahlawan dari daerah kita ya, Kalimantan Barat. Jadi kita perlu mengetahui jasa-jasa beliau melalui pembelajaran kita hari ini. Nah, silahkan setelah kalian baca, kalian duduk berkelompok untuk mendiskusikan informasi apa saja yang telah kalian dapatkan pada bacaan yang telah kalian baca. Ya, silahkan berkelompok dulu ya. Baik Bu. Nah, setelah kalian duduk berkelompok, silahkan kalian diskusikan informasi apa saja yang telah kalian dapatkan dan diskusikan per kelompoknya ya. Ada kebingungan? Enggak Bu. Bisa ya? Bisa. Sudah anak-anak? Bentar lagi Bu. Lagi Ya. proses Bu. Selesaikan dulu ya. Iya. Sudah? Selesai Bu. Nah, baiklah, jika sudah selesai, ayo kita katakan lagi, kami hebat ya, sama-sama ya dengan mengangkat tangan kanannya. 1, 2, 3. Kami hebat. Ya. Baiklah, ada yang ingin maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi? Ayo, Bu. Ya, silakan Nisa. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Ufang Urai. Tidak mudah putus asa, berpandangan luas, selalu berusaha untuk maju, berprestasi dalam menuntut ilmu. Ya, hebat. Selanjutnya, Perjuangan yang dilakukan Ufang Urai dalam memperjuangkan masyarakatnya. Ia memperjuangkan masyarakatnya melalui perjuangan politik Bu. nah, benar sekali ya jawaban dari teman kita. Kita beri aplaus dulu. Ya, silakan kembali ya Nisa. Ya. Baiklah anak-anak, dari informasi yang telah kalian dapatkan bahwa perjuangan dari pahlawan kita Ufang Urai ini dapat kita ambil nilai-nilai perjuangannya dan dapat kita artikan, yaitu beliau dalam sikap dan usahanya untuk maju dan berprestasi dalam menuntut ilmu. Nah, sehingga ilmu tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan
kemakmuran rakyat bangsa. Jadi di sini kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mempunyai sikap seperti Ufang Urai dalam memajukan memajukan kesejahteraan umum dan berprestasi ya di dalam menuntut ilmu. Nah, baiklah anak-anak. Selanjutnya, perhatikan kembali dulu apa yang telah dipelajari. Dilakukan supaya tidak berantakan ya mejanya. Ya Bu. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, di sini boleh buka kembali lagi buku kalian, halaman 98. Sudah? Sudah Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat cahaya. Nah, satu di antara sifat cahaya itu yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, anak-anak, mengapa ya kita dapat melihat benda dari mata kita? Karena ada pemantulan cahaya Bu. Nah, benar ya, karena ada pemantulan dari cahaya benda ke mata kita, maka kita dapat melihat benda itu ya. Iya Bu. Nah, gejala tersebut berkaitan dengan adanya pemantulan sinar atau cahaya. Baiklah anak-anak, untuk dapat lebih memahami materi ini, nanti kita akan melakukan percobaan menggunakan berbagai jenis cermin ya. Nah, di sini Ibu juga mempunyai sebuah gambar. Gambar apa ya kira-kira? Mobil milik siapa? Saya. Mobil milik kamu. Coba lihat di bukunya. Mobil milik siapa? Mobil milik siapa ya? Bung Tomo. Ya, betul ya, mobil milik Bung Tomo. Kira-kira apa ya perbedaan dari mobil zaman dahulu dengan zaman sekarang? Kaca spion Bu. Kaca spionnya ya? Ya. Nah, kalau zaman dahulu kaca spionnya Satu. Mobil zaman sekarang kaca spionnya ada berapa? Dua ya. Ada yang bisa menunjukkan letak kaca spionnya? Saya Bu. Ya, silakan Irfani maju ke depan, tunjukkan. Letak kaca spion zaman dulu di sini Bu. Ya, betul ya. Iya Bu, betul. Nah, terima kasih Irfani, silakan duduk kembali. Nah, apa ya guna kaca spion? Ada yang tahu? Untuk melihat orang belakang Bu. Ya, bisa melihat orang di belakang dan melihat kendaraan yang ada di belakang. Nah, anak-anak, kaca spion ini kira-kira termasuk cermin cembung kah? Cermin cekung kah atau cermin datar ya? Cembung Bu. Cembung ya. Nah, untuk memastikannya kaca spion itu cermin cembung atau cekung atau cermin datar, nanti akan kita langsung praktekkan saja ya. Iya Bu. Nah, baiklah, di sini Ibu mempunyai cermin datar dan 2 buah sendok. Silahkan kalian duduk berkelompok dulu. Nah, baiklah, Ibu akan membagikan. Ini ada sendok dan sebuah cermin datar. Ini lembar kerja kalian. Ya. Nah, baiklah anak-anak. Silahkan kalian baca terlebih dahulu cara kerja dari percobaan kita ini. Setelah kalian baca dan kalian pahami, silahkan kalian lakukan percobaannya. Dan kemudian catat hasil pada tabel yang sudah disediakan ya. Ya Bu. Nah, silahkan dibaca terlebih dahulu cara kerjanya. Ya, boleh ganti-gantian ya menggunakan alatnya. Bisa sambil bertanya dengan kawan. Kira-kira apa ya hasil bayangan dari cermin ini? Bisa? Bisa Bu. Nah, ya, Ibu baru ingat. Di sendok ini ada bagian cekung dan
cembung. Nah, bagian cekung ini kita bisa ganti untuk cermin cekung. Dan bagian cembung ini dapat kita gunakan sebagai cermin cembung ya, penggantinya ya. Nah, silakan kalian lanjutkan. Sudah dibaca cara kerjanya? Sudah, Bu. Ya, silahkan lakukan percobaannya dan catat hasil-hasilnya. Bisa semua? Ada yang sulit? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh ya. Sudah? Lagi, Bu. Sedikit lagi. Ya, selesaikan ya. Udah semua? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, baiklah, kalau sudah, kita katakan lagi ya, kami hebat, oke? Oke. 1, 2, 3. Kami hebat. Ya. Nah, baiklah, setelah kalian melakukan percobaan dan mencatat hasilnya, ayo perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk membacakan hasil laporannya, hasil kerjanya. Saya, Bu. Ya, Fani silakan maju ke depan. Jadi hasil diskusi kami yaitu dari nama cermin datar, bayangan yang dihasilkan ukuran sama dengan asli, tapi arahnya berlawanan. Cermin cekung, bayangan yang dihasilkan adalah bayangan terbalik dari asli dan terlihat lebih besar. Yang ketiga, cermin cembung, bayangan yang dihasilkan, bayangan menjadi lebih kecil. Nah, sedangkan itu kami sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui diskusi kelompok. Yang pertama, cermin apa yang dapat menghasilkan bayangan menjadi lebih besar dari aslinya, yaitu cermin cekung. Yang kedua, jika kita ingin melihat ukuran bayangan yang sama, maka sebaiknya kita memilih jenis cermin yang seperti apa, yaitu cermin datar. Yang ketiga, tuliskan sifat bayangan yang dihasilkan dari cermin datar. Ukuran sama dengan asli, tipe arahnya berlawanan. Sudah, Bu? Ya, benar ya. Silahkan kembali ke tempat semulanya. Ya, Bu. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, anak-anak, apa yang telah temannya sampaikan tadi benar ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa cermin cekung itu bayangan yang dihasilkan terlihat apa? Cermin cekung terlihat terbalik ya dari aslinya. Nah, ya, cermin cekung itu bayangan yang dihasilkan yaitu terbalik dari aslinya dan Terlihat lebih besar ya. Besar. Nah, baiklah. Sedangkan cermin cembung bayangan yang dihasilkan yaitu menjadi lebih kecil dari aslinya. Dan yang terakhir, cermin datar, bayangan yang dihasilkan dari cermin datar yaitu bayangannya sama dengan asli tetapi arahnya berlawanan. Misalnya kita bercermin dengan cermin datar, telinga kita yang belah kanan jadi di cermin datar menjadi sebelah kiri. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Ya. Nah, jadi anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan ini, kira-kira kaca spion itu merupakan cermin apa ya? Cembung, Bu. Ya, benar, cermin cembung. Karena bayangan yang dihasilkan dari kaca spion itu tampak lebih kecil dari aslinya. Itu merupakan ciri-ciri dari cermin cembung ya. Nah, baiklah. Apa yang telah kita pelajari? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah jelas semuanya? Sudah jelas ya. Nah, baiklah. Di sini pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu.
Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Nah, apa saja sih yang telah kita pelajari tadi? Coba sebutkan. Saya, Bu, Ya, silahkan Fani. mengetahui perbedaan cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar. Ya, apalagi? Sikap pahlawan, Bu. Ya, kita telah mempelajari sikap pahlawan ya. Nah, pahlawan apa-apa saja ya yang telah kita pelajari? Pahlawan Cutnya Dian, Din, terus yang ada di peta pahlawan tadi? Patimura, Ya, pahlawan Patimura. Terus Dewi Sartika, Dewi Sartika. Apalagi? Antasari, Bu. Antasari. Terus Singaraja. Ya. Oh, kalian ingat nggak? Pahlawan yang dari daerah kita sendiri. Pahlawan Oifang Urai. Ufang Urai. Nah, jangan dilupakan itu kan adalah pahlawan perjuangan dari Kalimantan Barat. Nah, jadi apa ya yang harus dimiliki anak-anak zaman sekarang dari sikap kepahlawanan itu? Pantang menyerah, Bu. Iya, pantang menyerah, Tolong menolong. Selalu bersikap jujur. Ya, betul. Kerja keras, Bu. Ya, pintar. Nah, banyak sekali ya sikap pahlawan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bu. Sebagai generasi penerus bangsa ini, kita harus rela berkorban, pantang menyerah, harus belajar dengan gigih, dengan giat ya, untuk mencapai cita-cita kita ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, baiklah anak-anak, di sini Ibu akan memberikan soal pekerjaan rumah. Silahkan nanti kalian kerjakan ya masing-masing di rumah. Nah, baiklah, silahkan kalian rapikan dulu peralatannya. Kita bersiap-siap untuk pulang. Sudah, Bu. Nah, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Fani silahkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Sama-sama berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Sebelum pulang, sekali lagi, Ibu mau kalian tepuk semangat supaya kita selalu semangat dalam menghadapi setiap kehidupan yang kita jalani. Nah, tepuk semangat yang kali ini baru ya, bukan yang seperti biasanya. Gini, Ibu contohin ya. Tepuk semangat, 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 semangat. Bisa? Bisa. Ya, sama-sama ya. Ibu mimpin. 1, 2, 3. Tepuk semangat, 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 semangat. Nah, baiklah. Jadi pembelajaran hari ini sekian dari Ibu ya, cukup sampai di sini. Ya, Bu. Silahkan kalian pulang, hati-hati di jalan, jangan lupa pekerjaan rumahnya dikerjakan ya. Baik, Bu. Nah, selamat siang anak-anak. Siang.